Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam guru hebat untuk Bapak Ibu yang menonton video ini. Saya akan mencoba berbagi pengalaman atau contoh untuk pengisian dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah kita masuk dulu ke web PMM Merdeka Mengajar atau aplikasi platform Merdeka Mengajar. Silahkan diklik pada web ini. Nah, sudah tampil tampilan awal pada platform Merdeka Mengajar. Lalu kita masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, pada pengelolaan kinerja untuk guru itu hanya ada satu pilihan di sebelah kiri. Nah, ini klik. Di sini ada tulisan sebagai pegawai. Kalau untuk kepala sekolah itu ada dua opsi nanti yang muncul. Itu selain sebagai pegawai nanti akan ada sebagai atasan atau penilai. Lalu kita klik sebagai pegawai. Nah, tampilannya adalah di sini untuk praktik kinerja yang sudah saya lakukan sudah mencapai 75%. Nah, untuk pelaksanaan kinerja ini mulainya dari 1 Januari dan berakhir batasnya sampai 30 Juni. Nah, di sini juga ada nanti dokumen yang harus dikumpulkan, yaitu terkait pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Kita akan fokus dulu ke praktik kinerja kita untuk mencapai 100%. Kita klik dicek praktik kinerja. Nah, tampilannya adalah sebagai berikut. Di atasnya ada tulisan periode 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, lalu selanjutnya praktek kinerja. Ini indikator pilihan, yaitu aktivitas interaktif. Punya saya adalah aktivitas interaktif. Nah, ini muncul dari indikator pilihan kita sesuai pada yang sudah kita pilih sebelumnya, ya. Pada pemantauan kinerja isi dokumen persiapan pada tahap awal, kita sebelumnya ada memilih indikator sesuai dengan pilihan kita. Nah, pada sesi ini saya memilih aktivitas interaktif. Nah, selanjutnya pada tahap awal kemarin ada pemantauan kinerja isi dokumen persiapan, terus pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan, dan pembinaan kinerja isi dokumen tindak lanjut. Ini sudah ada tanda centang hijau, berarti ini sudah diselesaikan atau sudah dilaksanakan. Nah, kita akan lanjut ke pembinaan kinerja isi dokumen refleksi tindak lanjut. Klik pada bagian lanjutkan. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, formulir revisi tindak lanjut ini juga menyesuaikan dengan pilihan yang sudah kita lakukan di tindak lanjut sebelumnya. Nah, ini tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, periode tindak lanjut, kebutuhan dukungan apa dan atau siapa. Nah, ini kita boleh lihat selengkapnya. Ini sesuai yang sudah kita isi di tindak lanjut sebelumnya. Nah, pada bagian ini ada pilihan belajar yang sebelumnya kita isi. Di pada bagian pilihan belajar ini ada 4 pertanyaan nanti yang akan kita isikan. Selanjutnya pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Ini juga kita isi di dokumen sebelumnya, yaitu di tindak lanjut sebelumnya, dokumen tindak lanjut sebelumnya. Nah, ini juga yang sesuai dengan apa yang kita isi pada dokumen tindak lanjut tersebut. Nah, ini juga ada 4 pertanyaan yang harus kita isi pada refleksi tindak lanjut. Yang pertama yaitu apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Pertanyaan ini harus kita sesuaikan dengan dokumen sebelumnya, dokumen tindak lanjut, yaitu tujuan tindak lanjut
tindak lanjut sebelumnya, yaitu penerapan pembelajaran kolaboratif untuk mengembangkan keterampilan siswa dan meningkatkan kolaborasi antar peserta didik. Nah, berdasarkan pemahaman saya, inspirasi baru yang kita dapatkan itu harus sesuai dengan penerapan pembelajaran yang kolaboratif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan meningkatkan kolaborasi antar peserta didik. Jadi harus disesuaikan ya Bapak Ibu untuk pengisiannya. Di sini saya sudah mengisi, saya mendapatkan inspirasi baru untuk lebih memahami cara mengidentifikasi pola-pola dalam pembelajaran, mengetahui bagaimana mengembangkan strategi baru atau aktivitas yang dapat meningkatkan interaksi peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, ini disesuaikan dengan upaya tindak lanjut kita membicarakan langkah-langkah peningkatan kualitas praktik pembelajaran dengan kepala sekolah dan mendiskusikannya dengan teman atau rekan sejawat. Nah, ini juga harus inspirasi ini atau pengisian dokumen ini disesuaikan dengan hasil dengan kepala sekolah ya. Hasil rembukan, hasil diskusi dengan kepala sekolah. Nanti kita baru bisa mengisi dokumen berdasarkan pilihan belajar ini. Sebenarnya saya sudah siapkan kemarin hasil diskusi saya dengan kepala sekolah. Saya sudah siapkan berbentuk Word. Jadi sebenarnya kita bisa copy saja dari apa yang sudah kita diskusikan, copy, lalu langsung salin saja di pengisian ini. Begini contohnya. Nah, begitu juga selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau yang telah Anda lakukan? Dari inspirasi yang di atas, terus perubahan praktik apa yang kita lakukan di ruang kelas atau satuan pendidikan yang sudah kita lakukan. Nah, ini contohnya, contoh punya saya dan berdasarkan pemahaman saya. Selanjutnya, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Sebelumnya saya sudah membuat di Word sesuai dengan hasil diskusi saya dan kepala sekolah dan rekan kerja guru di sekolah. Nah, ini yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya, yaitu maksudnya ada mengimplementasikan perubahan praktik mungkin membutuhkan sumber daya tambahan seperti pelatihan, peralatan, atau bahan ajar yang baru. Yang kedua, tantangannya yaitu dukungan kepala sekolah dan rekan kerja. Tanpa dukungan yang cukup dari pimpinan dan rekan kerja, perubahan praktik bisa menjadi sulit untuk dilaksanakan. Yang ketiga, waktu dan tekanan kurikulum. Maksudnya adalah terkadang ada batasan waktu yang ketat membatasi kemampuan untuk memperkenalkan atau mengintegrasikan praktik baru dengan baik. Terus yang selanjutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Nah, rencana yang kita lakukan untuk melakukan perubahan yang baik berdasarkan tantangan di atas, 3 tantangan di atas, apa yang harus kita lakukan, atau upaya perbaikan apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini contohnya adalah saya akan mengajak siswa dan rekan kerja untuk terlibat dalam proses perubahan melalui diskusi terbuka dan kolaborasi dapat membangun pemahaman bersama tentang kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi serta merancang solusi yang sesuai. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke pilihan belajar dari PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Ini juga dokumen ini atau formulir ini diisi sesuai dengan tujuan tindak lanjut kita sebelumnya. Sesuaikan ya Bapak Ibu, karena masing-masing pilihan sebelumnya itu bisa berbeda. Jadi dalam pengisian ini harus disesuaikan dengan tujuan tindak lanjutnya. Di sini punya saya adalah instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Nah, sama pertanyaannya dengan di atas. Saran saya sebenarnya pilihan belajar dari Platform Merdeka Mengajar ini sebenarnya ada modul yang harus kita pelajari berdasarkan tindak lanjut sebelumnya. Itu bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi dari
modul yang kita pelajari. Biasanya akan ada rekomendasi dari aplikasi untuk mempelajari modul. Nah, itu bisa juga inspirasinya diambil dari pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Di sini punya saya yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Saya telah menemukan inspirasi baru dalam bentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan peserta didik, yaitu dengan membuat media ajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga mereka bisa aktif dan fokus dalam menerima materi pembelajaran. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi, ini harus disesuaikan dengan tujuan tindak lanjutnya ya Bapak Ibu ya, karena ini tidak sama semua setiap Bapak Ibu guru, karena berdasarkan pilihan sebelumnya atau tindak lanjut sebelumnya. Yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau sama pendidik yang telah Anda lakukan? Nah, dari inspirasi yang di atas, perubahan apa yang kita lakukan? Punya saya yaitu saya memilih untuk mengubah pendekatan pembelajaran di kelas menjadi lebih berpusat pada peserta didik dengan memberikan lebih banyak ruang untuk pembelajaran yang dipimpin oleh peserta didik seperti proyek berbasis peserta didik atau pembelajaran kooperatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, 3 tantangan yang sulit yaitu yang pertama yaitu punya saya. Yang pertama itu mengubah pola pikir dan kebiasaan metode pembelajaran peserta didik karena dapat menimbulkan resistensi dari peserta didik. Resistensinya adalah sikap atau perilaku dari peserta didik, perubahan sikap karena merubah kebiasaan yang sudah dilakukan. Ini resistensi. Bentuknya biasanya adalah penolakan atau ketidaksetujuan mereka terkait perubahan-perubahan yang terjadi karena merubah dari kebiasaan pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, dukungan dari pimpinan dan rekan kerja. Tanpa dukungan dari pimpinan dan rekan kerja, perubahan praktik bisa menjadi sulit untuk dilaksanakan. Yang ketiga, mengelola kebutuhan belajar yang beragam dari peserta didik. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Rencana ya, upaya perbaikan kita. Nah, contohnya punya saya dan berdasarkan pemahaman saya yaitu mengatasi tantangan ini memerlukan strategi yang cermat, kesabaran dan komitmen yang kuat. Saya akan berusaha berkolaborasi dengan rekan kerja, berkomunikasi dengan peserta didik secara terbuka, dan mencari dukungan dari pimpinan sekolah agar membantu dalam mengatasi tantangan tersebut. Nah, begitu Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan, pengisiannya harus disesuaikan dengan tujuan tindak lanjut dan upaya tindak lanjut ya, kalau pada pilihan belajar di atas. Selanjutnya pada pilihan belajar dari PMM juga disesuaikan dengan tujuan tindak lanjut. Untuk mempermudah Bapak Ibu mengisinya, Bapak Ibu bisa membuat dalam bentuk Word sesuai dengan diskusi atau inspirasi yang dari belajar dari PMM. Nah, punya saya sudah siapkan sebelumnya, jadi tinggal kita salinkan di aplikasinya atau di web platform Merdeka Mengajar. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan ini hanya berdasarkan pemahaman saya dan hanya sebagai contoh saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.